Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Menara Doa online kita. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya ketika saudara berada di layar handphone saudara atau TV saudara, saudara mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita, kita akan awali dengan doa. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang ya Tuhan Yesus, kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Layakan kami ya Bapa, bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Berkati kami, urapi kami ya Bapa. Bawa kami lebih tenggelam lagi di dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau bersama Engkau, kami tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Mari bawa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, semua beban kami ya Bapa Engkau akan angkat ya Tuhan. Kami tanggalkan semua di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari ya Bapa, jamah kami Yesus. Engkau Allah kami yang hidup. Kami memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya ya Tuhan. Saat ini kami siap menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu.
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hati kita nyanyikan bersama-sama dari awal. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kami percaya Tuhan selalu memegang kami. Haleluya. Engkau akan memulihkan semuanya ya Tuhan Yesus. Engkau akan memberkati semua keadaan ya Bapa. Kami percaya kepada Engkau Yesus. Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang dahsyat ya Tuhan. Kami percaya kepada setiap kuasa-Mu Yesus. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa-Mu Yesus. Engkau sumber kesembuhan, Engkau sumber pemulihan, Engkau sumber segalanya yang baik. Haleluya ya Bapa. Biarlah kami menaikkan syukur kami kepada Engkau. Kami percaya Engkau selalu bersama kami. Oh, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
Mari kita semuanya menyembah. Mari kita sembah. Oh Yesus, oh kami sembah, kami sembah, kami sembah.
dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku, tiada yang dapat
memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Mari semuanya lebih dalam lagi kita angkat suara kita. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Rancangan-Mu yang terbesar, Engkau dahsyat Yesus. Haleluya. Kami memuliakan nama-Mu ya Allah kami. Mari semuanya kita angkat suara kita. Kita sanjung Yesus kita yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari lebih dalam lagi kita angkat suara kita. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Ya la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Oh la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Oh ya la ba 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 la. Oh ya la ba 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 la. Oh ya la ba saudara yang di rumah-rumah, dimanapun saudara berada. Oh ya la ba la ba la berdoa, berdoa, menyembah. Terima urapannya, terima. Dalam nama Yesus. Oh ya la ba 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 la. Terima kuasa Allah, terima urapan dalam nama Yesus. Oh ya la ba 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 la. Oh ya la ba 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 la. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan sedang menyembuhkan semua anak-anak-Mu yang sakit. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku mengasihi ya Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu ini ya Tuhan. Aku mengasihi anak-anak-Mu ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan.
Oleh kuasa-Mu Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus aku percaya mujizat masih ada. Tuhan, aku berdoa juga setiap anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan putus asa. Mereka ya Tuhan sedang mengalami ya Tuhan masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Hari ini Tuhan aku berdoa, kuatkan, teguhkan hati mereka Tuhan. Beri jalan ya Tuhan, buka jalan. Buka ya Tuhan mata mereka untuk bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri ya Tuhan kami telinga untuk bisa mendengar ya Tuhan janji firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih, permudah setiap anak-anak-Mu untuk bisa merasakan hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku berdoa ada satu terobosan dalam hidup anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang setia. Ya Tuhan hadir di menara doa ini. Mereka ya Tuhan yang membawa persembahan ya Tuhan. Untuk ya Tuhan pelayanan tempat ini aku minta Bapa. Tuhan ingat mereka ya Tuhan. Ingat mereka Tuhan. Dengar seru doa mereka ya Bapa. Aku berdoa Tuhan terima kasih. Dan bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat, makin kudus ya Tuhan. Makin mengerti ya Tuhan kehendak-Mu. Pakai kami semua. Pakai hidup kami ya Tuhan. Biar hidup kami menjadi benih ya Tuhan. Buat kerajaan-Mu. Sehingga kami bisa melihat anak cucu kami ya Tuhan. Anak-anak rohani kami. Menjadi orang-orang besar ya Tuhan. Di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Roh Kudus. Terima kasih. Berbicara secara khusus. Secara pribadi buat tiap kami. Urapi hamba-Mu ini. Untuk menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin melanjutkan daripada kisah Hagar. Nah hari ini kita belajar dari kisah Hagar, bagaimana hidup bersandar kepada rencana Tuhan. Kita tahu saudaraku bahwa Hagar ini bukan orang yang dari mana, dia orang Mesir, dia budak, dia diambil sebagai budak, saudara, jadi budaknya hambanya daripada Sarah. Ketika Abraham dan Sarah, Abraham mengungsi ke Mesir karena di tanah Kanaan terjadi kelaparan yang besar. Saudaraku yang studi, saya melihat bahwa hari ini kita akan belajar saudaraku ya kan. Dalam kisah Sarah ini bagaimana Tuhan, saudara ya, bisa memakai ya kan penderitaan, rasa sakit, kesedihan daripada seorang yang bernama Hagar ini Tuhan, ya kan, untuk menyelesaikan tujuannya yang tertinggi dan mulia, bukan hanya untuk hidupnya, saudaraku, tetapi juga untuk keselamatan banyak orang. Dan kita percaya bahwa kita memang mengalami selama kita hidup di dunia ini saudara. Hidup itu bukan seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang lagi sedang senang, kadang enggak. Hidup itu saya percaya itu seperti rel kereta api saudaraku. Ya kan, saudara mungkin sedang mengalami masalah yang begitu berat. Tapi di tengah-tengah masalah pasti ada berkat, ada kesuksesan, ada hal-hal baik yang saudara juga alami. Katakan amin. Tetapi yang saya tahu adalah hidup kita ini adalah serangkaian dari masalah. Ya, setiap kita hidup pasti ketemu masalah. Ya kan? Apakah kita sedang berada di dalam masalah sekarang? Saudaraku, sehingga kita membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Atau kita baru saja keluar dari masalah. Lalu kita bisa bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Atau saudaraku, kita harus siap-siap. Mungkin kita sedang masuk ke dalam masalah yang baru. Tapi bukan soal daripada semuanya itu saudaraku. Lewat masalah Tuhan ingin kita belajar bertumbuh, berubah, semakin dewasa, penuh hikmat. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Katakan amin. Sebab Tuhan punya rencana masa depan yang penuh harapan untuk hidup kita
dan juga untuk anak-anak cucu kita yang percaya, katakan amin. Nah, saudaraku Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan begini. Pikiran kita yang terbatas tidak berarti kita harus membatasi jalan-jalan Tuhan menurut pikiran kita. Cara-cara Tuhan menurut pikiran kita. Ya kan? Pikiran kita yang terbatas tidak mungkin dapat memahami jalan Tuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan bisa melihat dan kita akan belajar kisah Hagar selanjutnya saudaraku. Yaitu bagaimana Hagar ini hidup bersandar kepada rencana Tuhan. Kemarin saudara kita sudah bahas tentang ya kan Hagar, saudaraku Yesus ya. Dia tuh gak pernah punya rencana, dia cuman budak yang kerjanya melayani Sarah. Saudaraku, tiba-tiba Sarah punya ide. Kita sudah bahas kemarin. Ide Tuhan sudah janji akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Lalu dia punya ide. Sudah tunggu sudah lama, dia pakai caranya dia sendiri. Yaitu apa? Dia punya ide bahwa ini anak gadis namanya Hagar. Budak dia, milik kepunyaan dia. Ya kan? Kalau misalnya dia kasih kepada Abraham untuk jadi istrinya, maka anak daripada Sarah itu akan menjadi anaknya dari Hagar, ya kan? Itu akan menjadi anaknya Sarah. Saudara tahu, Hagar nggak pernah yang namanya ngerayu-ngerayu, saudaraku, atau misalnya narik-narik perhatian Abraham. Tapi ini inisiatif dari Sarah. Kita sudah bahas kemarin, lalu Sarah bilang, kau ambillah anak ini, ya kan, untuk jadi istrimu. Abraham bilang, laju, boleh, ya kan. Ya kan, akhirnya mereka, ya kan saudara, Abraham ambil Hagar, lalu mengandung Hagar. Kita sudah tahu apa yang terjadi ketika Hagar mengandung. Ya kan, dia memandang rendah Sarah nyonyanya. Alkitab lanjutnya ada kata-kata apa? Lalu Sarah menindas Hagar. Lalu Hagar melarikan diri dari nyonyanya Sarah. Jadi pelajaran kemarin kita bahasnya kalau kita udah mulai naik hatinya, tinggi hatinya, memandang rendah orang, maka siap-siap kita ngalami penindasan. Entah dari orang maupun keadaan. Itu yang terjadi dalam hidup Hagar. Dia kabur. Saudaraku, tindakan kabur dari tuan atau nyonya itu tindakan melanggar hukum pada waktu itu. Saudaraku, pada waktu dia dalam pelarian, apa yang terjadi? Rupanya Tuhan, saudaraku, yang di tempat yang maha tinggi. Saudara, yang sudah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, saudaraku. Tuhan yang sama, dia ingin libatkan orang-orang sekitar Abraham. Termasuk di dalamnya Hagar. Tuhan menampakkan diri kepada Hagar, saudaraku. Lalu Tuhan berkata, ya kan, sekarang kau balik ke nyonyamu, Sarah, untuk ditindas kembali. Wah, berat itu saudaraku. Ya kan? Dan aku ketahui katanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyak ini dapat janji. Saudaraku, di tengah-tengah saudaraku hatinya ya kan terluka parah ditindas oleh nyonyanya. Hagar saudaraku Yesus dapat saudara janji Tuhan. Saudara bahwa keturunannya ini akan sangat banyak. Tetapi syaratnya adalah dia harus balik kembali ke Sarah nyonyanya. Ibu bapak saudara kasih kemarin kita bahas saudara ya kan yaitu apa pelajarannya saudara. Kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, ingat janji Tuhan, lalu doa. Katakan amin. Ingat janji Tuhan, lalu berdoa. Itu yang saya pegang. Saudara, nah ini yang dilakukan oleh Hagar. Dia pegang janji Tuhan. Karena dia udah punya janji Tuhan bahwa anak dalam kandungannya akan menjadi bangsa yang besar. Dia balik. Siap untuk ditindas kembali. Kenapa kok Tuhan suruh balik? Saudara Yesus, ya kan? Karena, ya kan, saudara, Tuhan mau proses daripada Hagar, ya kan? Supaya dia menjadi punya hati seorang hamba, rendah hati lagi dan mau melayani. Kita bahas kemarin yang kedua adalah Hagar mentaati perintah Tuhan. Hagar mentaati, dia balik ke nyonyanya
Setelah itu lahirlah Ismail. Setelah Ismail mulai agak besar, tiba-tiba saudaraku yang Yesus, janji Tuhan digenapi atas Abraham dan Sarah. Sarah mengandung dan melahirkan anak, lalu diberi nama siapa? Ishak. Nah, Ishak mulai makin besar, lalu Sarah melihat bahwa Ishak bermain dengan Ismail. Lalu dia mandang bahwa ini bahaya. Ya kan, kalau seandainya Ismail tetap tinggal bersama dengan Ishak, Hagar bersama dengan Sarah, satu kemah, saudara, ini akan membahayakan keberadaan Ishak. Lalu Sarah meminta Abraham supaya mengusir daripada Hagar dan Ismail. Ya kan, dari kemah dia, dari rumahnya. Pergi. Saudara yang Yesus. Nah, disinilah saudara mulai masalah muncul lagi. Saudara, sudah selesai ditindas, dia balik, ya kan? Lalu terjadi rekonsiliasi, dia bisa menyesuaikan diri lagi, kuat. Lahir anak sudah besar, harus pergi. Dan dia ada tahu itu di padang gurun Betsheba. Itu gak ada apa-apa saudara. Gak ada pohon, gak ada apa semuanya. Itu kering kerontang. Kita baca saudara. Kejadian 21 ayat 11 sampai 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari biar gampang untuk kita bisa ngerti bahasanya. Ya kan? Ya kita baca 1, 2, 3. Abraham sama sekali tidak senang dengan usul itu. Usulnya istrinya Sarah. Ya. Karena Ismail adalah anaknya juga. Tetapi Allah berkata kepada Abraham, janganlah engkau khawatir mengenai hambamu Hagar dan anaknya itu. Turutilah kemauan Sarah. Karena melalui Ishaklah engkau akan mendapat keturunan yang kujanjikan itu. Katakan amin. Jadi anak perjanjian ini adalah Ishak. Saudara, nanti lewat dari Ishak, ya kan nanti akan lahir saudaraku ada Esau dan ada Yakub. Yakub dia Israel ada 12 anaknya, jadi 12 suku. Terus turun-temurun, lahirlah Yesus Kristus. Sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Kau keluar dari Ur Kasdim, aku akan memberkati kamu. Ya kan? Dan aku membuat keturunanmu sangat banyak. Orang yang memberkati engkau, aku akan berkati. Dan keturunanmu akan menjadi apa? Berkat. Siapa keturunan Abraham? Yaitu Yesus Kristus. Untuk semua bumi. Saudara lengkap di sini, katakan amin. Nah, ini jadi. Tetapi saudaraku, Abraham pun punya anak. Dari siapa namanya? Hagar. Namanya siapa? Ismail. Saudara kita lihat ini. Kita lihat saudara skenario daripada Tuhan. Yang adalah sutradara agung yang luar biasa. Saudaraku, ya kan? Nah, akhirnya apa saudara? Abraham akhirnya apa? Dengan berat hati. Dia lepas anak kandungnya yang namanya Ismail. Itu berat perpisahan. Dia harus kehilangan Ismail. Saudaraku, itu berat. Dia kasih bekal berupa roti dan sekirbat air. Saudara, lalu Hagar membawa Ismail anaknya pergi ngembara di padang gurun Betsheba. Sampai satu saat akhirnya makanan habis, air pun habis. Di tengah-tengah yang tidak ada air dan lain sebagainya. Kita baca ayat 15 sampai 19 saudara. Apa yang terjadi? Kita baca 1, 2, 3. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya apa? Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu. Dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Kalau pertama saudara, Hagar, ya saudara Yesus ya, bagaimana Hagar bisa, saudaraku, menjadi menjadi seorang, ya kan, yang hidup bisa jadi berkat. Pertama adalah bagaimana Hagar bisa lepas dari masalahnya,
karena Hagar mengingat janji Tuhan. Yang kedua, Hagar mengikuti rencana Tuhan. Pergi kembali ke nyonyanya. Yang ketiga saudara, saya belajar gini. Hagar percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Dia bersandar pada pemeliharaan Tuhan karena dia pernah lihat Tuhan. Dia tahu Tuhan itu melihat dia. Yang ngerti katakan amin. Makanya dia berseru kepada Tuhan. Anak ini disuruh, kau bicara sama Tuhan. Alkitab katakan, ya kan? Akhirnya yang didengar suara siapa? Suara anak itu. Suara siapa? Suara Ismail. Siapa Ismail? Anak Abraham. Saya percaya pada waktu Abraham melepas Ismail. Dan dia tidak punya lagi ide. Tidak lagi kebayang. Apakah aku bisa melihat lagi darah dagingku sendiri ini. Pasti Abraham berseru sama Tuhan. Tuhan, pelihara anak ini Tuhan. Pelihara anak ini. Aku tidak bisa pelihara dia. Ini cuma bekal yang aku bisa kasih. Roti dan air. Saudaraku yang kasih dalam Kristus. Saya sudah jadi orang tua. Saya punya 2 orang anak. Ya saudara Kristus. Sebagai orang tua, bukan cuma saya, tapi juga saudara. Pasti saudara suka berdoa untuk anak saudara. Biar Tuhan, biarlah engkau yang pelihara kebutuhan dia. Katakan amin. Tuhan pelihara kebutuhan dia. Kita tidak lagi pikir tentang kebutuhan soal apa saudaraku. Bukan cuma soal keuangan, soal makan minum. Pasti ada kebutuhan-kebutuhan. Untuk supaya anak ini bisa berhasil menyelesaikan panggilan, tugas tertinggi dalam hidup dia. Katakan amin saudaraku. Ya kan, mungkin dia akan jadi apa. Ya kan, Tuhan mau pakai jadi apa. Supaya di dalam perjalanan sampai sini, itu bisa sampai. Karena ada banyak halangan. Bisa aja ketemu orang jahat. Orang akan menghancurkan. Atau pengaruh-pengaruh buruk dari keadaan dan lain sebagainya. Saya percaya doa saudara kepada anak-anak. Doa itu bukan doa yang seperti kosong saudara keluarkan. Tapi saya percaya seperti Abraham berdoa untuk Ismail. Dan ketika Ismail berseru kepada Tuhan. Karena diajar oleh mamanya yang namanya Hagar. Alkitab katakan Tuhan mendengar suara anak itu. Katakan amin. Saya percaya perjumpaan Hagar di Kejadian pasal 16. Waktu dia masih mengandung, itu membekas di hati dia. Ya kan saudaraku? Dia berkata bahwa Engkau Tuhan El Roy. Engkau Allah yang melihat aku. Kata El Roy melihat artinya apa? Tuhan tahu kebutuhan. Untuk saat ini. Tuhan tahu masa lalumu. Dan Tuhan sudah melihat dan merancang untuk masa depan. Itu yang dia tangkap dari Hagar. Oleh karena itu saudara, saya percaya dia bagikan ini kepada Ismail. Saya rasa ini hal yang luar biasa. Kita lanjut saudaraku yang Yesus ya kan. Lalu ayat 17 kita baca 1, 2, 3. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sekali lagi Tuhan menegaskan janjinya apa? Sebab, baca keras, aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Di pasal 16, ketika dia masih mengandung daripada Ismail, Tuhan kasih janji buat dia. Ini anak akan jadi bangsa yang besar. Pada waktu dia diusir, saudaraku, kalau kabur keluar dari rumah Abraham karena kabur niat sendiri, kayaknya gak ada masalah. Tapi kalau diusir, itu namanya penolakan. Itu berat saudaraku. Ini dia kadang pertama ngalami apa? Tekanan, ditindas kan. Makanya dia pergi. Tapi kalau yang kedua, dia mengalami apa? Penolakan. Hidup tuh seringkali ada tekanan dan tolakan. Kenapa Hagar 2 kali mengalami penderitaan? Dalam bentuk apa? Tekanan
dan tolakan. Diusir. Dua-duanya harus keluar dari kemah itu. Seringkali dalam hidup kita juga kita harus mengalami yang namanya alami tekanan. Beban gitu berat. Neken. Tapi ada saatnya kita tuh seperti itu dikatain orang. Dibuang. Di PHK. Diceraikan. Dipisahkan. Dilupakan. Itu didorong. Kita kalau saudara suka nge-gym. Untuk membentuk otot memerlukan apa? Tekanan dan tolakan. Tekanan dan tolakan. Itu saudaraku. Karena Tuhan punya rencana besar. Buat siapa? Hagar. Saya dapat. Sekali lagi Hagar mengalami penderitaan. Kesedihan. Rasa pilu. Karena apa? Ini bukan ditekan. Tapi ditolak. Anak-anak kecil yang tertolak. Pasti lukanya hancur. Saudaraku, anak-anak kecil yang dibedakan. Kamu gak seperti kakak kamu gak seperti adik kamu. Itu tolakan sebenarnya. Itu berat saudaraku. Ya kan saudaraku. Nah ini yang dialami oleh Hagar. Apalagi ketika dia melihat Ismail anaknya. Ya kan. Udah lapar, haus lagi. Maka dia bilang aku gak tahan lihat anak ini mati. Tuhan. Ada saat di mana hidup kita itu seperti itu. Yang kedua, sekali lagi Tuhan menampakkan diri kepada Hagar. Tuhan menguatkan Hagar. Dia mengingatkan kembali janjinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudaraku, Tuhan kuatkan lagi. Tapi ada perintah. Apa saudara itu jadi? Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. 3 perintah. Bangun, angkat anak itu dan bimbing. Bangun, angkat anak itu, bimbing. Pada waktu dia bangun, bicara bangun. Selalu Alkitab bicara doa untuk anak itu. Ya kan? Kuatkan anak itu angkat. Lalu ajarkan anak itu. Saudara, apa yang terjadi? Ayat 19 Alkitab katakan. Setelah Hagar mendapatkan janji, dapat perintah, dia lakukan perintah. Lalu ayat selanjutnya kita lihat sini saudara. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Sumurnya ada di situ. Tapi saudara, sebelum dia berseru pada Tuhan, ya kan? Dia sama anaknya ini. Yang kedua, sebelum dia dapatkan janji untuk menguatkan dia, supaya dia bisa bangun, dia bisa angkat anak itu dan bimbing anak itu. Saudara, ya kan saudaraku, dia dapat perintah. Ketika dia lakukan apa yang terjadi? Apa yang gak dilihat oleh mata dia, tiba-tiba terlihat. Oh ada sumur. Oh ada sumur. Saudara saya dapetin begini ya. Ini bicara mata untuk bisa melihat saudaraku. Sumur ini bicara kebutuhan dia. Jadi karena saya bilang gini. Sepanjang Hagar mendengar dan mentaati perintah Tuhan. Itu bagian Hagar. Maka Tuhan yang akan membuka mata Hagar. Ya kan? Sehingga ia bisa melihat sebuah sumur penuh dengan air. Ada saat-saat dalam hidup kita di mana kita tidak bisa lihat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, sepanjang saudara pegang janji Tuhan, berdoa, pegang janji Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara akan mulai melihat pertolongan Tuhan. Apapun yang saudara butuhkan atau anak saudara butuhkan, Dia Allah akan membuka. Kata membuka mata membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Yang ngerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dengan cara yang ajaib. Tuhan berkata begini saudaraku. Itu yang paling penting dalam hidup kita gini saudara. Pertama, telinga rohani kita bisa mendengar suara firman Tuhan. Yang kedua, mata kita bisa lihat Tuhan. Arti mata melihat Tuhan adalah bisa melihat kebaikan Tuhan.
Bisa melihat kebaikan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Sehingga kita bisa bersyukur. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Kalau telinga kita bisa mendengar, kita berkata, iya aku tahu deh. Kita mata kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya. Matius 5 ayat 8 katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Kata melihat Allah, mengenal Allah. Mengenal Allah yang sanggup mencukupi segala keperluan kita. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang pertama kita ya kan. Berikutnya saudara kita lihat untuk hari ini bagaimana kita harus bersandar dengan rencana Tuhan. Yang pertama adalah saudara harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bisa percaya pada pemeliharaan Tuhan karena saudara dan saya kita kenal Tuhan. Kita tahu Tuhan itu melihat. Elroy. Saudara harus punya pewahyuan pengenalan. Tuhan lihat kok. Kalau Tuhan lihat artinya dia lihat kebutuhan kita. Dia lihat keadaan kita hari ini. Dan juga dia bisa lihat masa depan kita. Katakan amin. Yang berikutnya adalah saudara, kita harus tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita harus tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Saudara ada dua kali Hagar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama saudaraku, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia mengalami yang namanya pengertian bahwa Allah itu adalah Allah yang melihat. Saudaraku. Yang kedua, perjumpaannya yang kedua adalah ketika dia diusir ya oleh Sarah. Ya. Di dalam perjumpaan yang kedua, dia mengerti dari perkataan Tuhan sendiri. Malaikat Tuhan sendiri berkata bahwa aku mendengar seruan anakmu itu. Jadi pertama saudara Yesus yaitu bahwa dia bisa mengerti bahwa Tuhan melihat dia. Yang kedua dia mengerti bahwa Tuhan mendengar dia. Saudaraku, kapan saudara dan saya bisa mengerti bahwa Tuhan melihat kita? Tuhan mendengarkan kita pada saat saudara dan saya tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa mendengarkan Tuhan saat kita tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8 di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ibu bapak saudara Kristus, di sini saya ingin bagikan kepada setiap kita semua bahwa Tuhan mau kita bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya saudara, saya teringat kata-kata Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib. Saudaraku, ya di dalam perjamuan terakhir, ya dia berkata begini dalam Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada para muridnya sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Nah, saudaraku, Yohanes 15 ini seperti Yesus sedang merangkum seluruh pengajarannya. Saudara, seluruh pengajaran pada murid-muridnya. Ya, kata kuncinya adalah kamu harus terhubung dengan aku. Ya, secara alamiah seperti pohon anggur, ya kan? Kalau misalnya ranting tinggal dalam pokok, maka aliran-aliran, ya, maka itu akan mengalir dari pokok ke ranting dan ranting bisa menghasilkan buahnya. Tuhan Yesus, ya kan, mengingatkan para murid-murid, kamu harus terhubung dengan aku. Kamu harus terhubung dengan aku. Gimana kita bisa terhubung? Doa, pujian, penyembahan. Terus pikirkan firman, renungkan firman. Itulah cara kita terhubung. Dampaknya adalah apa saudara? Saudara dan saya bisa berbuah lebat. Yang ngerti katakan amin. Di dalam hadiratnya saudara,
kita memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundak kita. Ya kan? Untuk kita bisa selesaikan itu semuanya. Saudara dan saya, kita perlu berada di dalam hadirat Allah. Tinggal di dalam Tuhan, artinya terus terhubung. Terus terhubung. Saya ingin dorong di masa-masa, kita sudah tahu, selalu omong presiden kita. Ini dunia sedang mengalami krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi. Hati-hati. Negara harus bisa kelola keuangan negara dengan baik. Kalau presiden bilang harus kelola APBN dengan baik. Bagaimana dengan kita? Kita pun harus bisa kelola anggaran, pendapatan, dan belanja rumah tangga kita dengan baik. Katakan amin saudara. Tapi mau bagaimana ini? Saudaraku, ya kan kalau misalnya seandainya harga makin naik, sedangkan penghasilan tidak naik, makin berkurang. Saya ingin beritahu kepada kita semua, sumber kita seharusnya bukan gaji, bukan pekerjaan kita. Itu adalah saluran, salah satu saluran. Tapi sumber kita harusnya adalah pokok anggur. Katakan amin. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Di masa-masa sulit, saudaraku, Tuhan perintahkan kita bangun gedung sekolah. Saudaraku, bangun gedung sekolah. Saya tidak pernah bisa mengandalkan dari tanda tabungan, daripada segala macam. Yang saya tahu ada sepanjang saya terhubung dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Dengan pokok anggur Yesus Kristus. Lewat doa, pujian, penyembahan, hati saya, pikiran saya melekat terus. Saya percaya Tuhan akan pakai siapapun, dari manapun, untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Yang mengerti katakan amin. Ini penting saudaraku. Ini penting. Saya ingin menguatkan saudara. Ya kan? Ya kan? Jadi terkadang apa yang ditaruh di pundak kita itu sesuatu yang sulit untuk kita pikul. Saudaraku. Tetapi saudara dan saya bisa kuat kalau kita tinggal di dalam dia. Tetap terhubung dengan dia. Saya ingin bagikan tentang penutupnya tentang kisah Yusuf. Kisah Yusuf menjelaskan bagaimana Tuhan memberikan Yusuf kekuatan untuk menanggung beban di dalam pundaknya. Saudaraku, untuk sebuah rencana Tuhan yang tertinggi. Ya kan saudara, bagi lahirnya Yesus Kristus, juru selamat dunia. Kita tahu Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub atau Israel. Saking disayangnya dikasih jubah yang warna-warni. Lalu saudaranya iri, lalu ketemu, lalu Yusuf dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, saudaranya berpikir, kalau dibuang ke sumur gak ada artinya ini. Lebih baik kita tarik dia, angkat lagi balik, kita jual. Saudara tahu gak? Yusuf itu dijual kepada siapa? Saudara, kepada orang apa? Orang Ismail. Ya kan? Saudagar-saudagar dari Median, ya kan? Yang sedang jalan, itu mereka itu adalah orang-orang Ismail yang mau pergi kemana? Ke Mesir. Saudara, dan di Mesir itulah Yusuf akhirnya jadi apa? Perdana Menteri. Lewatin banyak sekali penderitaan, air mata saudaraku. Ya kan? Jadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi Perdana Menteri Mesir. Yusuf saudaraku mengelola daripada logistik satu negara itu. Ketika masa kelimpahan, Yusuf bisa mengelola dengan cara apa? Dia tabung. Dia simpan gandum pada masa kelimpahan. Lalu pada 7 tahun masa kelaparan itulah power Yusuf itu nyata. Pada waktu masa kelimpahan dia belum ada power apa-apa. Orang semuanya sama. Justru di masa sulit itulah power Yusuf itu kelihatan. Semua orang Mesir datang. Selesai orang Mesir, semua bangsa-bangsa lain datang ke Mesir. Ketemu Yusuf. Untuk apa? Beli gandum, minta gandum. Dan termasuk daripada apa? Keluarganya. Saudara-saudaranya, saudaraku. Datang ke sana. Jadi saudara saya lihat sini. Ya kan?
Lalu singkat kata kita sudah tahu saudaraku Yesus ya, bahwa Yusuf ya kan, akhirnya di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang melihat Hagar, Elroy. Bukan cuma melihat Hagar di saat-saat paling sulit dalam hidupnya. Tetapi Elroy, Tuhan yang melihat Hagar. Tuhan itu melihat jauh ke depan untuk Hagar dan keturunannya kelak. Yang akan memainkan peran penting untuk memelihara nenek moyang dari juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Saudara. Ya, pelihara. Saudara, akhirnya apa saudara? Satu keluarga Israel bisa dipelihara oleh Yusuf. Di mana? Di Mesir. Negeri Hagar. Saudara Yesus, apa selesai sampai situ? Oh tidak. Saudara, Hagar orang Mesir itu tidak pernah mengetahui bahwa kelak anak dan keturunannya akan memainkan peran penting untuk memelihara dan menyelamatkan bayi Yesus di Mesir dari rencana pembunuhan Herodes. Juru selamat. Dia bisa tumbuh besar karena peran siapa saudara? Keturunan Hagar dan keturunannya. Kalau saudara baca Matius 2 ayat 13 ya. Setelah orang Majus berangkat, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah kemana? Ke Mesir. Negerinya siapa? Hagar. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudaraku, saya mau tutup dengan kata-kata ini. Kita semua tidak pernah mengetahui bagaimana Tuhan akan menggunakan penderitaan kita, rasa sakit kita yang tidak masuk akal. Tetapi kalau saudara mau mengikuti arahan dan petunjuk firman-Nya, saudara terus mau mengingat janji firman-Nya, bersandar kepada rencananya, dan kita bisa mengenali pemeliharaannya dalam hidup kita. Kita mau tetap tinggal dalam hadirat-Nya, maka Tuhan akan menolong kita dan memakai kita untuk hal-hal besar dan hal-hal yang tidak terpahami. Yang percaya katakan amin. Hanya karena kita tidak mengerti, bukan hal itu tidak masuk akal bagi Tuhan. Saya berdoa, biarlah saudara yang Yesus ambil keputusan hari ini. Tetap setia sama Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Ingat dan pegang daripada janji Tuhan. Taati apa yang Dia perintahkan. Saudara percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dan tetap tinggal dalam hadirat-Nya. Saya mau saudara tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan. Kisah Hagar ini menginspirasi kami. Betul Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa mungkin. Dan kami mungkin tidak punya hak dan tidak bisa melihat masa depan kami. Seperti halnya Hagar sebagai budak yang tidak ada masa depan. Tetapi ketika Hagar berada dalam lingkungan orang pilihan Tuhan, yaitu Abraham, Sarah, Tuhan Engkau libatkan Hagar dalam rencana keselamatan-Mu ya Tuhan yang besar bagi umat manusia. Walaupun harus lewatin proses, air mata, kesedihan, penderitaan. Tapi kami belajar dari Hagar ya Tuhan. Seorang yang mau memegang janji-Mu. Seorang yang mau bersandar kepada rencana-Mu. Seorang yang percaya pada pemeliharaan-Mu. Seorang yang mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Percaya bahwa dia punya Allah yang bisa melihat keadaannya hari ini. Dan bisa melihat masa depannya dan masa depan keturunannya. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan hati setiap umat-Mu. Kuatkan kami Tuhan, pakai kami biar terhidup. Kami mau tetap pegang nilai-nilai firman dalam hidup kami. Kami tidak mau ya Tuhan terseret oleh arus dunia. Keserakahan, kesombongan, dan hawa nafsu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus, Ibu Bapak yuk. Ku di tangan
Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.